Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih bicara tentang adab bagi seorang guru, seorang syekh, seorang kiai, seorang ustadz ya, dalam kehidupan. Ya, adab untuk pribadi dalam kehidupan ini. Wal hadi asyara ayyataba'ada andani ilmakasibi wa radhilatiha tab'an wa an makruha 'adatan wa syar'an. Yang ke-11 ayyataba'ada itu menjauh dari atau menghindari ya, menjauh itu ya, menghindari dari andani ilmakasib. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak semestinya lah gitu ya, tidak sepantasnya bagi seorang alim, seorang syekh, seorang guru harus mengusahakan dirinya untuk tidak melakukan pekerjaan ya, nyambut gawe niki ora pantas dilakukan oleh seorang guru. Andani ilmakasib wa radhilatiha tab'an. Tab'an itu secara watak atau secara naluri ya, secara naluri manusia atau secara pikiran hati seseorang itu pekerjaan kayak ngono kuwi ya ora pantes lah gitu. Karena sekali lagi prinsip adab bagi seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz itu adalah menjaga muru'ah, menjaga kewibawaan ilmu, kemuliaan ilmu itu yang terpokok. Jadi semua perilaku, sikap, ucapan harus bisa menjaga terhadap kemuliaan ilmu. Kemuliaan itu akan melahirkan kewibawaan, ya, kewibawaan. Kewibawaan itu yang akan melahirkan daya ikat ya, yang akan melahirkan power, yang akan melahirkan daya ikat, daya dorong murid itu untuk punya penghargaan ya, punya penghormatan terhadap seorang guru itu. Jadi kalau guru dengan perilaku yang betul-betul terjaga, maka dia akan punya akromiyah, duweni kemuliaan, duweni penghormatan yang betul-betul baik. Jadi perilaku dan sikap itu akan melahirkan kewibawaan tadi itu ya. Jadi bukan kok menjaga, enggak ya. Jadi tetap kita membangun pola hubungan yang sebaik mungkin, yang sedekat mungkin, dengan catatan semua apa yang kita lakukan itu tidak mengurangi terhadap tingkat kewibawaan dan kemuliaan ilmu yang harus kita jaga gitu ya. Yang harus kita jaga. Karena secara toban itu orang kalau terlalu dekat itu juga, anak kita terlalu dekat dengan anak itu kan mereka juga lalu kehilangan penghormatan gitu ya, penghormatan. Atau kita melakukan sesuatu pekerjaan yang oleh anak-anak itu dianggap terlalu ya, oleh masyarakat dianggap terlalu tidak cocok, tidak pas gitu dengan kapasitas guru. Nah itu kan juga akan melahirkan image yang tidak baik. Image itu tadi ya, anggapan atau tobaan tadi itu ya, tobaan. Sehingga sekali lagi kewibawaan dan muru'ah keilmuan itu tetap terjaga dengan
sebaik-baiknya itu. Karena dia akan melahirkan power tadi ya. Melahirkan apa? Power. Power itu kekuasaan itu. Nah, daya ikatnya itu ke sana. Daya ikatnya itu ke sana. Wa an makruhi adatan wa syar'an. Dan dari pekerjaan yang secara agama. Kalau tadi itu tobaannya. Tobaan itu naluri atau anggapan sosial. Secara hukum agama mungkin tidak ada persoalan ya. Tapi sesuatu itu ada pandangan atau ada hukum yang berlaku dalam kehidupan di luar hukum agama. Tidak ada efek yang terkait dengan dosa atau pahala, tetapi dia akan menurunkan tadi ya, mendegradasi terhadap nilai yang dibangun di dalam kemuliaan sesuatu tadi ya, keilmuan dan sebagainya. Makanya dalam agama itu ada istilah makruh, ada istilah satu dzari'ah, perilaku yang tidak sampai kepada tingkat haram, tetapi ketika perilaku itu akan menjadikan menurunnya atau berpotensi untuk melakukan sesuatu yang lebih buruk, ya maka sesuatu yang asalnya boleh itu harus menjadi tidak boleh, gitu ya, menjadi tidak boleh. Sehingga ada standar-standar ukuran dalam hal berpakaian, dalam hal berperilaku, dalam hal ya marung, dalam hal jajan, macam-macam itu ada standarnya, ada ukurannya. Oke ya. Nah, ada yang bersifat tobaan, ada yang ukurannya itu syar'an. Ada yang sifatnya apa? Tobaan, ada yang bersifat apa? Syar'an. Ada hukum yang berlaku pada kehidupan ini maupun yang ditentukan menurut syariat itu. Wasani asyar ayyajtaniba mawadhi'at tuham wa in ba'udat fala yaf'alu syai'an yatadammanu naqsa muru'atin wa istankaru zahiran wa in kana jaizan batinan. Jadi istilah tuhmah itu perilaku atau tempat-tempat yang menimbulkan orang lain salah duga dengan kita, gitu ya, salah duga. Kalau dalam istilah fikih itu namanya madzannatus su'. Apa namanya? Madzannatus su'. Madzannah itu tempat diduganya sesuatu yang buruk. Masih diduga loh ya. Jadi tempat itu biasanya gue bocah gak kena gitu ya. Kita berada di situ, ya kita akan bisa memunculkan dugaan orang lain terhadap diri kita gitu ya, terhadap diri kita. Apa itu kalau? Nah gitu kan ya. Dugaan-dugaan tidak baik itu namanya mawadhi'ut tuhmah atau madzannatus su' tadi itu. Jadi menimbulkan pikiran atau dugaan yang tidak baik bagi orang lain kepada kita ini. Jadi begini ya. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second month. Jadi gini, ada perilaku yang dilarang itu karena menyebabkan orang lain itu melakukan tindakan atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama karena kita, gitu ya. Ya, jadi jangan kita melakukan sesuatu yang menjadikan orang lain lalu kemudian melakukan tindakan atau berbuat sesuatu sing dadekno mereka berbuat yang dilarang di dalam agama. Ya contohnya
perilaku yang sok pamer umpamanya ya, yang sok show of force secara materi gitu umpamanya. Itu kan namanya maudhu tuhmah. Orang lain lalu kemudian menjadikan rasan-rasan. Ngerasan itu kan dosa toh. Tapi ketika kita yang menjadi penyebab orang ngerasani kita ikut berdosa gitu ya. Kita ikut berdosa. Nah, yang saya maksud itu ya. Jangan melakukan sesuatu, harus dihindari, yang ketika Anda melakukan sesuatu itu menjadikan orang lain bisa berbuat tidak benar terhadap kita. Ya. Karena perilaku kita, namanya begitu ya. Perilaku kita itu. Nah, di situ namanya maudhi'ut tuhmah, namanya madhannatus su'. Ada perilaku, ada perbuatan, baik itu dari segi tempat atau cara, atau jenis perbuatannya, yang itu bisa menimbulkan opini yang tidak baik, tanggapan atau pikiran yang tidak baik dari orang lain. Ada orang liya gak seneng kan akibatnya kalau saat ini ya bisa menjadi masalah kan secara sosial gitu, secara medsos, secara opini itu kan bisa menjadi problem. Itu namanya madhannatus su'. Apa namanya? Madhannatus su'. Madhannatus su' itu tempat-tempat atau perilaku yang di situ orang lain akan menduga kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, atau kita akan terjebak, paham ya, yang asalnya mungkin dia tidak haram, tapi ketika kita melakukan sesuatu yang masih dalam wilayah mubah, lalu bisa terjumus pada wilayah yang haram itu. Nah, itu dalam agama ada seperti yang mana saya katakan ada namanya batas syubhat, ya, syubhat. Ada syubhat. Jadi hidup itu ada batas, kayak orang main sepak bola itu kan ada batas garis ya. Kalau melebihi batas garis itu maka akan terjadi bentuk pelanggaran. Nah, potensi orang kejegur ya, kejegur itu masuk terjebak di dalam melebihi garis batas itu sangat besar kalau dia berada di tepi itu. Sama dengan orang di tepi jurang, kemungkinan dia akan terjerumus dalam jurang itu kan sangat besar. Gitu ya. Nah, pinggiran itu namanya maudhu tuhmah, ya. Maudhu tuhmah itu. Nah, orang yang alim, seorang guru harus menghindari tempat-tempat yang meskipun secara agama itu mubah, secara syariat mubah, tapi ketika dia akan berpotensi mengakibatkan asu, tindakan yang tidak baik, itu harus dihindari. Itu yang dimaksud itu. Ya, contohnya begini, Nabi itu pernah, ya suatu saat itu di tengah jalan, lalu tiba-tiba ketemu dengan Sofia. Sofia itu keponakannya Nabi, binti Khuyain. Ngobrol. Lalu ada dua sahabat laki-laki yang mau melewati itu. Karena Nabi sedang ngobrol dengan seorang perempuan itu, yang lewat ini dia tidak tahu perempuan itu siapa, gitu ya. Lalu dua orang sahabat laki-laki ini ngerasa gak enak gitu, melihat Nabi itu sedang bicara dengan seorang perempuan itu. Lalu dia sepertinya lalu menghindar menjauh gitu ya, golek ngomong supaya Nabi tahu gitu, kira-kira begitu, biar Nabi ora ngerasa gak enak gitu dan sebagainya itu. Lalu Nabi karena merasa iki cocok, nanti dia salah paham, nanti perempuan yang saya ajak ngomong ini siapa gitu. Lalu yang Nabi kedua laki-laki tadi, sahabat ini dipanggil oleh Nabi. Sini ya, sini. Ini yang saya ajak ngomong ini ponakan saya, Sofia binti Khuyain. Ya, kamu saya panggil, saya tunjukkan biar supaya kamu tidak salah paham. Kalimat salah paham itu namanya tuhmah. Apa namanya? Dia kan supaya Nabi tidak merasa gak enak atau merasa isin atau piye gitu, lalu menghindar ini. Melakukan itu kemudian golek dalan liya gitu ya. Rajulain minat sahabat. Lah Nabi kerasa gitu. Oh iki paling dua sahabat tadi ini, laki-laki ini dia menduga hal-hal yang mungkin dalam pikirannya
kurang pas dengan perempuan yang saya ajak ngomong ini. Gitu. Akhirnya Nabi dipanggil. Ala rislikuma. Ala rislikuma itu ya, alon-alon ya, sini kamu. Dia jalan itu cepat gitu terus kemudian dipanggil. Nah ini yang saya ajak ngomong perempuan ini Sofia dia, binti Khuyain, dia keponakan saya. Oh, karena gitu kan. Artinya bukan orang lain, si keluarga ini. Apa ini pelajarannya? Hindari sesuatu yang bersifat apa? Madzannatus su. Apa namanya? Madzannatus su tadi. Yang kita lakukan benar, tapi ketika itu bisa dipersepsikan salah, maka sesuatu yang benar itu harus kita hindari. Nek ndadekno terjadinya pikiran orang lain, persepsi orang lain yang tidak benar tadi. Jadi yang dimaksud dengan madzannatus su itu.